barakati Sayyidina Rasul, barakati Sayyidatuna Khadijah wa Fatimah al-Batul, barakati sahibi sekumpul jami hawaijina wa hawaijikum qabul bisrin Nabi sili surat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat subuh berjamaah. Dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat Isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan setengah daripada malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia sama dengan menghidupkan malam seluruhnya. Maka ini pun juga termasuk kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, dikarenakan kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, paling kurang orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan ialah dengan orang sholat Isya, sholat tarawih dan sholat subuh berjamaah, maka sama dengan menghidupkan malam Ramadan. Sebagaimana kata Nabi kita Nabi Muhammad, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang dia itu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan karena beriman dan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan dijagakan dosanya daripada yang akan datang. Dosa-dosa nang bahari diampuni Allah taala, yang akan datang dijagakan, mudahan kita kada tegawi dosa. Inilah fadilat daripada orang-orang menghidupkan malam-malam Ramadan. Bahkan juga dikatakan oleh para ulama, seperti ini amalan sholat Isya berjamaah, sholat tarawih, sholat subuh berjamaah, maka ini pun juga menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ada yang menyebutkan Lailatul Qadar itu adalah malam pertama daripada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan adalah malam yang ke-15 daripada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan malam ke-17 bulan Ramadan. Ada yang mengatakan setiap malam-malam yang ganjil di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Jikalau ulama muhibbin menyatakan, mereka menyatakan bahwasanya seluruh malam-malam Ramadan adalah Lailatul Qadar. Apa gerangan Lailatul Qadar itu? Kita banyak mengira bahwasanya para malaikat saja yang turunan. Akan tetapi dikatakan oleh Guru Udin Samarinda waktu video call lawan Sidin, ujar sinang ngarnya Lailatul Qadar itu adalah turunnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ke permukaan bumi, melihat umat-umatnya bujur juaka menghidupkan malam-malam Ramadan. Makanya jasin tanda-tandanya imbah tuntung Lailatul Qadar, isuk harinya matahari pina berkurub, kemudian alam pina tenang. Kenapa? Karena saking kedatahannya menyandang dengan cahaya yang terpancar dari Nabi kita Nabi Muhammad yang turun ke permukaan bumi. Lain Lailatul Qadarnya nang kita cari, Nabi Muhammadnya nang kita cari. Lain Lailatul Qadarnya nang kita tabuti, tapi Nabi Muhammadnya nang kita inginkan. Bagaimana ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, Nabi Muhammad melihat kita dalam keadaan amal ibadat. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menghidupkan malam-malam Ramadan, dalam menghidupkan daripada Ramadan dengan amalan-amalan berupa tadarus Al-Quran maupun sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi daripada itu, bahwasanya kita menyambung daripada pengajian kita munnya sebelum bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, pengajian di Masjid Al-Muhajirin ini malam Kamis, tapi setengah bulan sekali malam Kamis. Jadi pengajian kami adalah kitab Al-Mawaizul Usfuriyah. Bahwasanya hadis yang ke-20 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini tugasnya adalah membawa sandalnya Nabi kita Nabi Muhammad. Kemana-mana tangan kanannya dipasang sidin, sandal kanan Nabi kita Nabi Muhammad. Kemana-mana tangan kiri sidin menandak dan membawa sandal Nabi kita Nabi Muhammad nang di sebelah kiri. Makanya ujar Syekh Yusuf An-Nabhani, Sa'idah ibnu Mas'ud bi khidmati alihi sallallahu alaihi wasallam wa anas Sa'id bi khidmati limithaliha. Beruntung Abdullah bin Mas'ud yang berkhadam setiap hari membawakan sandal Nabi. Kemana-mana membawakan sandal Nabi aja Abdullah bin Mas'ud ini. Tugasnya mengamanahkan sandal Nabi. Kenapa jadi beruntung? Sandalnya aja beruntung karena bersatu dan dipakai oleh orang yang beruntung, orang yang mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kenapa sandal Nabi ini dimuliakan benar betuhukan padahal andakannya di bawah? Beda dengan sandal-sandal kita, ada yang hilang, datang pakai sandal apa? Sandal tiger kalau orang bahari. Nah, boleh pakai sandal gapit, belen sebelah pulang warnanya. Nah, sandal kita kan tapi mulia. Tapi sandal Nabi jadi mulia kenapa? Karena menjadi saksi bisu ketika Nabi kita Nabi Muhammad diperlihatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, Nabi kada disuruh memacul sandal. Munnya Nabi Musa ketika bermunajat di Tur Sina, ujar Allah taala, ini adalah tempat mulia Tur Sina ini. Maka pacul sandal ikam karena meolah tempat nang mulia timbul jadi hina dengan adanya sandal. Tapi ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW menghadap ke zat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un, maka ujar Allah taala jangan dipacul sandal, tetap aja. Pada akhirnya sandal Nabi pun dimuliakan hingga dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, dibawa kemana-mana sandal Nabi ini akan menjadi keamanan daripada segala mara bahaya. Diandak di rumah sandal Nabi ini, maka akan menjadi keamanan bagi penghuni rumahnya. Ya sandal yang terompah tah, rancak aja kalau kita melihat di kupiah-kupiah, di bros-bros bebinian, di poster-poster, asalkan jangan diolah sandal juga. Itu sandal Nabi, Allah mulia diandak di atas. Jangan kita mentang-mentang hendak mengumpati Nabi juga lalu terumpah Nabi, sandal Nabi yang dimuliakan aturannya diandak di atas, umpat juga diolah sandal. Kurang badap kita. Ada orang sepalihan berjualan sandalnya. Ini sandal Nabi kita Muhammad SAW, jangan kayak ini bentuknya. Kita memuliakan, masa kita membuat sandal juga? Kada mau. Jadi Nabi gitu khususiyatnya. Jadi kita cukup mandak poster di rumah-rumahnya aja, atau kita bawa gambar sandal atau torompah tadi kemana-mana, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kedua, jadi mulia karena menjadi saksi bisu pertemuan Allah dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini beliaulah yang terakhir kalinya membunuh Abu Jahal. Jadi ketika peperangan Abu Jahal itu sudah mengenaskan, sudah parak meninggal, tapi belum meninggal juga lagi, belum sakaratul maut juga lagi. Hayatan terabah, Abdullah bin Mas'ud ini perawakan mesin kecil, lalu menaiki awak daripada Abu Jahal sampai ke pintangan dadanya Abu Jahal, langsung ditumbak oleh Abdullah bin Mas'ud akan dadanya Abu Jahal. Maka ujar para ulama, Abu Jahal mati di tangan orang nang perawakannya halus saja, ialah Abdullah bin Mas'ud. Jadi dahulu itu di zaman Nabi yang bernama Abdullah ini banyak. Ada juga yang mengatakan abadilatul asyarah nang bernama Abdullah di zaman Nabi itu ada jumlahnya 10. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah, macam-macam Abdullahnya. Makanya jar Nabi ketika Nabi memberikan nama kepada para sahabat, munnya kada Abdullah, Abdurrahman. Munnya kada Abdullah, Abdurrahman. Maka ujar Nabi khairu asma ma'ubida wa humida. Sebaik-baik nama adalah yang dimulai dengan Abdul maupun Muhammad. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, sampai Abdul 99 Asmaul Husna daripada nama-nama Allah Ta'ala yang maha mulia.
Yang paling panjang itu Abdu Jil Jalali wal Ikram. Tapi kada dabang orang menamainya kalau Abdu Malikil Mulki. Nah bisa juga tak? Jarang juga. Jadi ada juga orang mengamalkan mulai anaknya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim sampai jumlahnya 10. Kemudian cucunya pulang, sambungannya pulang sampai Abdus Sabur. Jadi keluarga Asmaul Husna. Nah, jadi bagus tak? Dimulai Muhammad ataupun Ahmad. Itulah sebaik-baik nama kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seberataan sahabat Nabi yang bernama Abdullah ini seberatan jadi-jadi. Ada Abdullah bin Abbas ahli tafsir, bahkan beliau mengarang daripada kitab tafsir Tanwirul Mikbas ala Tafsir Ibni Abbas. Jadi waktu Abdullah bin Abbas ini kekanakan masih bayi, hanya lahir, dibawa oleh kuitannya yang bernama Abbas ke hadapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah orang bahari Bapak Ibu sekalian punya hanya lahir kekanakan langsung bawa kepada ulama. Langsung bawa kepada ulama, minta tahnikakan, minta keberkahan kurma daripada beliau. Punya Habib Umar tuh biasanya ada yang hanyar lahir datang, witannya bawa anak yang hanyar lahir tadi. Dikunyahakan sidin sebigian kurma, dikunyahakan sidin. Jadi bakas kunyahan sidin itu sebigian, artinya tunggal gimitan juga bang, artinya memakan kepada bayi yang baru dilahirkan tadi. Kenapa? Jadi seperti demikian, mereka ahli dzikir, ahli Al-Quran, ahli sholawat. Anak kita mengambil keberkahan tahnik kurma daripada mulut mereka, mudah-mudahan anak kita ahli dzikir, ahli Al-Quran lawan ahli sholawat. Nah jadi banyak ija bakas-bakas daripada ulama, banyak ija bakas-bakas daripada habaib, mintakan untuk anak-anak kita. Akhirnya pemuntungannya nang baik terus keluar daripada muntungnya. Dzikir, sholawat Al-Quran terus nang keluar daripada muntungnya. Kenapa? Karena keberkahan bekas daripada para ulama dan para habaibnya. Mudah-mudahan anak kita seberataan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Imbah itu ujar Abbas, wahai Nabi Muhammad, ulun minta tasmiyahi lawan pian. Lalu ujar Nabi, sami'tu kaima samakallah Abdullah bin Abbas. Nabi juga Abdullah bin Abbas. Langsung didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah jadikannya alim dalam berbagai ilmu agama dan jadikan ia ahli tafsir. Berkat doa Nabi, maka pada akhirnya Abdullah bin Abbas dijadikan menjadi ahli tafsir. Munya kau jangan sampai umur 40 tadi udah ulama tadi dibawa kemana-mana. Minta doakan kepada mereka karena doa untuk anak yang belum umurnya 40 hari, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Mudah-mudahan anak kita alim berataan, soleh-solehah berataan, menjadi kebanggaan orang tuanya dunia dan akhirat berataan. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallah haqqal haya. Qala qulna ya Nabi Allah ana astahyi. Qala laisa dzalika al-istihya, walakin man istahya minallahi haqqal haya. Fal yahfazir ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal yadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata tarqa zinatil hayatid dunya wa athara al akhirata al ula faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal haya. Tsumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al haya minal iman. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kepada para sahabatnya dan kepada kita sebagai umatnya, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya malu. Kemudian para sahabat menyatakan, wahai Nabi, ulun gin malu beneran Allah taala. Kemudian bukan seperti itu kata Nabi, yang sebenar-benarnya malu, yang maksud malu dalam sini adalah menjaga anggota tubuh, menjaga hawa nafsu, menjaga perut kita dan apa saja dalam batang tubuh kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak malu jar Nabi kita Nabi Muhammad, malu memperbuat dosa, malu memperbuat kesalahan, malu memperbuat kemaksiatan karena Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Kenapa jadi kita malu? Karena Allah taala selalu bersama kita. Allahumma Allahu nazirun ilayya, Allah taala selalu memandang kepada kita. Allahu naziri, Allah taala selalu memandang kepada kita. Allahu syahidi, Allah taala selalu menyaksikan apa yang kita perbuat. Makanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, bahwasanya pada hari nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut-mulut mereka. Al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka kemana mereka melangkahkannya, kemana mereka menggunakannya. Jadi mulut ini kenapa jadi ditutup? Karena mahir berdusta, rancak berdusta, ketujuh berdusta. Keluar daripada mulutnya kata-kata yang tidak sesuai dengan faktanya. Ini mulut makanya ditutup karena di padang kiamat. Akan tetapi berbicara tangan-tangan kita menjadi saksi apa yang kita perbuat di dunia. Menjadi saksi kaki-kaki kita kemana kita melangkahkannya. Makanya syukur banget kita dilangkahkan ke Masjid Al-Muhajirin. Saban subuh pian pengajian, saban hari bulan Ramadan pian menuntut ilmu, maka satu langkahnya daripada rumah pian menuju tempat menuntut ilmu pada bulan Ramadan, maka bilangan satu langkahnya seperti beribadat selama 1000 tahun. Inilah yang digiptohakan, yang dikehendaki oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nyaman benar umur umat Nabi Muhammad, pendek-pendek aja, bena sitin wasab'in, 60, 70, tapi amal ibadahnya menyeraput, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nah, banyak melangkah aja mulai rumah menuju ke masjid sini menuntut ilmu agama pada bulan Ramadan, nangkaya satu langkahnya beribadah selama 1000 tahun. Ini untung benar kita. Makanya bulan Ramadan ini setan dibelenggu berataan. Munnya kita tetap bermalas-malasan juga, berarti masih ada di dalam diri kita ini setannya. Tapi lain setan yang menggoda biasanya, kitanya yang menjadi setan jadinya. Oleh sebab karena itu hendaklah kita karasi. Yang punya kada dikarasi pemulaan kada harapan terbaca Al-Quran. Makanya baudu dulu kita. Haratan nang koler-kolernya baca Al-Quran, karasi baudu. Haratan koler-kolernya mbah baudu hendak membaca Al-Quran, karasi. Walaupun hanya satu ayat saja. Walaupun hanya satu ayat yang kita baca mula-mula, tapi karena bulan Ramadan, walaupun hanya satu ayat aja yang dibacanya kawa, akhirnya mulutnya ini diberikan manisan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhirnya ita rusakan. Akhirnya kolehan aja sejus sehari. Meskipun imbah duhur cuman 2 lembar, imbah asar 2 lembar, imbah sembahyang fardu cuman 2 lembar aja. Karena dimulai, maka munnya karena dimulai itu karena Allah Ta'ala memberikan hidayah, karena kita kawa mengarasi memulai timbul kawa sehari sejus. Tapi juga pulang nang ngarannya ibadah ini jangan kenapsuan. Ada sebupulun pian mengaji, jangan mengaji Al-Quran udah pian, ayo julan palingan jual nih sekali mengaji duduk lelah 2 lembar aja nih, karena minta jagakan. Sekalinya karena keasikannya, karena kenapsuannya beribadah tadi, sekali duduk berhadapan minta jagakan Allah 2 juz. Hanya satu Ramadan 2 juz. Isuknya ada lagi mengaji. Itu pangnam pertama sudahnya menambali kebanyakan, menambali nang 30 hari Ramadan. Nah, kenapa? Kenapsuan. Makanya paling kada pernah sejus barang. Itu gini dibagi-bagi 2 lembar aja masuk yang pardo, supaya kita itu kenyamanan dan kada bedulakan membaca itu tadi. Tapi nengarannya kalam Allah Ta'ala ini kada harapan bedulakan manusia membacanya. Jadi supaya kada dulak tadi, jangan langsung sekali duduk tuh 2 juz. 1, kehancapan karena kita membaca. 2, kalau pinata salah-salah karena kita hendak mencapai targetnya. Nang 3, kada batajwid timbul jadinya kita. Nah, jadi nang santai aja baca darusan, dilanggar di musalla di masjidnya. Imbah tuntung sembahyang tarawih itu gini jangan pakai enak batarusan. Munnya kau langsung aja batuntung tarawih langsung batadarusan. Ini kada macam-macam diuntal dulu. Nah, iwak nang masih nang besisa nih imbah berbuka puasa. Nang tatakan nang pisang macam-macam tatakannya, bingka sampai bingkarungan dimakannya juga. Kayak batadarusan pada akhirnya timbul tak jam 10 hanya mulai tadarusan. Nah, karena pakai enak-enak, jadi langsung aja mun ngaran kebaikan itu jangan pakai enak-enak. Sama ada tahun dah anak menyumbang jadi masjidnya nih orang buka puasa 1 juta. Tapi pakai enak-enak menjulung ke panitia masjid.
Bakena-kena menjulung ke panitia pembukaan puasa, pada akhirnya asalnya 500.000 aja ginda. Nah asalnya 500.000, 100.000 aja ginda. Sampai 10.000 aja ginda, 4 menyumbang aja asal ada aja. Nah karena kebaikan dikaina-kainakan. Jadi utamakan punya kebaikan itu dihancapi aja. Lawan juga nangarnya kebaikan ini jangan disuruh orang. Nih misalnya nih lah kita sembahyang berjamaah, di muka kita ini sap nang kosong. Sap pertama pulang, jakannya jadi sahabat tahu manusia ini sap pertama itu kayak apa kelebihannya. Niscaya mereka baundi nama untuk memperebutkan sap nang pertama. Likulli syai'in safwah wa safwatu shalah at-takbiratul ula. Sap nang pertama nang lebih utama. Yang kedua, takbiratul ula setelah imam. Jadi imam mangkat takbir, langsung aja jangan pakai kena juata, langsung mangkat takbir. Itu nang paling afdal, nang menyempurnakan amal ibadah kita. Jadi ada beberapa nang menyempurnakan amal ibadah kita nang fardu. Salah satunya di saf pertama. Salah satunya mengangkat takbir pertama setelah imam langsung aja mengangkat takbirnya. Dan yang ketiga adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Munnya subuh qobliyahnya aja ada, ba'diyahnya kada ada. Apakah lagi kita sembahyang subuh tadi nalah. Sebelum sembahyang subuh pianlah datang ke masjid. Kemudian langsung sembahyang, imma sembahyang qobliyah subuh niatannya, wa imma sembahyang sunat fajar niatannya. Surahnya imbah Fatihah adalah alam nasrah laka sadrak rakaat pertama, kemudian imbah Fatihah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil rakaat kedua digapit oleh dua alam nasrah lawan alam tarokai, maka hufizza minal alam, dipeliharakan dirinya daripada penyakit-penyakit. Makanya orang bahari telah umur 70 kada aritan penyakit, umur 80 mendengar aja, kemudian mata jernih aja melihat. Kenapa? Ini pengamal orang bahari. Ada obat-obatan, tapi adalah amalan-amalan. Sebelum sembahyang subuh berjamaah, hendaklah sembahyang sunnah. Imma niatannya qobliyah subuh, wa imma niatannya sembahyang sunat fajar. Ada hafal usallinya ulun jar. Waktu mangkat takbir jana, sahajaku sembahyang qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau sahajaku sembahyang sunat fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Surahnya Al-Fatihah dan Alam Nasrah rakaat pertama, surahnya Al-Fatihah dan Alam Tarokai pada rakaat kedua, maka hufizza minal alam, dipeliharakan daripada segala macam penyakit. Mudahan penyakit kita hilangan berataan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita mengisi Ramadan dengan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali banyak malu ujar Nabi kita Nabi Muhammad SAW daripada berbuat dosa dan kemaksiatan. Makanya bahagian puasa ini Bapak Ibu sekalian terbagi kepada 3. Ada saumul umum, ada saumul khususil khusus, ada saumul khusus. Kayak apa saumul umum? Puasa orang nang umum, orang nang awam. Ialah menjaga atau menahan daripada makan dan minum dan berbuat kemaksiatan. Itu puasanya orang nang awam. Menahan dari makan dan minum dan kemaksiatan. Kayak kita nih pang orang awam, kada makan kada minum. Munnya niatan kita unda jadi puasa merasakan bagaimana laparnya orang nang fakir dan miskin, kada tapi kawa makan ketikanya sebelum puasa. Niatannya nang kayak itu, maka dia cuman mendapatkan pahala puasanya saja, tapi kada mendapatkan fadilat puasa. Tapi munnya niatannya aku jadi puasa nangka ini pang Nabi puasa. Artinya bagaimana Nabi dahulu sidin rancak lapar, dan apabila kada makanan dibawa sidin puasa. Jadi kita puasa mengumpati Nabi Muhammad SAW, merasakan bagaimana kelaparannya Nabi Muhammad SAW di zaman dulu karena tidak ada makanan. Maka dia selain mendapatkan pahala puasa juga mendapatkan fadilat puasa. Apa fadilatnya? Di antaranya ujar Nabi, sumu tasihu,
puasalah kalian, niscaya kalian disehatakan. Sehat tak? Kadang nang lapar aja nang dirasakannya, tapi kesehatan nang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya menyandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan jo orang nang menyandarkan seperti inilah, kadang menyandarkan kepada fakir miskin, puasanya dengan laparnya, tapi menyandarkan kepada Nabi Muhammad, inilah Nabi menyuruh akan puasa, dan inilah bagaimana laparnya Nabi Muhammad SAW, maka sehariannya kadang merasakan kelaparan. Kenapa? Ingat-ingatlah Nabi Muhammad. Sama tuh sembahyang tarawih, munnya inya umpatan aja sembahyang tarawih, palingan malam pertama sampai malam ke-10 aja ke masjid sembahyang tarawih. Tapi munnya ingat gawian Nabi Muhammad kada pernah berperai tarawih bulan Ramadan, maka semangat toinya bertarawih bulan Ramadan. Pokoknya sandarakan beratan amal ibadah itu nah supaya kita semangat menggawinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi daripada itu adalah puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasa para orang nang alim. Orang nang alim puasanya berbeda dengan orang nang awam. Apa? Ialah ia menahan penglihatan lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota batang tubuhnya daripada sesuatu nang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya menahan makan minum saja, tapi menahan lisan daripada menyambati orang, menahan telinga daripada mendengar gibahan orang, menahan mata daripada melihat sesuatu yang diharamkan, menahan segala seluruh batang tubuh kita daripada kemaksiatan. Karena apabila kada kita menahan ini, bisa ujar Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak daripada orang nang puasa, dia cuman mendapatkan laparnya aja, tapi kadang mendapatkan pahalanya. Puasa ajanya, tapi muntung ceruncuman menyambati orang. Mata menghinakan pandangan lawan orang. Telinga mendengarkan gibahan orang. Maka cuman merasakan lapar dan hausnya saja, tapi kadang mendapatkan pahala puasa. Makanya kita itu menyebulan puasa ini cucuk aja jadi abah guru tah. Gasan ibadah aja sih Den. Dan munya kawa jangan bercari duniawi bulan puasa. Cukup aja sudah 11 bulan sebelum bulan puasa itu kita bercari. Bulan Ramadan ini karena ada tabungan, itu aja yang digunakan, itu aja yang dinikmati. Ini ujar abah guru Pak. Tapi munya kita kada mampu, ayo juga begawe bulan puasa. Tapi jagalah penglihatan kita, jagalah muntung kita, jagalah pendengaran kita daripada menyebabkan kita kada mendapatkan pahala puasa. Munya kawa kita, enggak bisilah aja kesan bamal ibadah bulan Ramadan ini kada usah begawe, maka di rumah aja, jangan kemana-mana. Munya salat berjamaah hanya salat berjamaah, munya membaca Al-Quran hanya membaca Al-Quran, munya hendak beribadah hanya beribadah. Supaya terpelihara juga seluruh batang tubuh kita kepada nang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya benaik derajat kita. Asalnya kita puasa orang awam, benaik menjadi puasa orang nang alim. Kemudian nang ketiga adalah puasa al-khususul khusus. Ialah puasa bubuhan wali. Puasa buhan wali ini bukan hanya menahan lapar dan minum saja. Bukan hanya menahan lisan, tangan, penglihatan dan pendengaran mereka, bahkan seluruh batang tubuh mereka, akan tetapi menahan daripada keinginan-keinginan dunia sehingga tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya nang digawinya itu kada lepas dari suruhan Allah, kada lepas daripada suruhan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu supaya dijagakan adalah batang tubuh kita ini. Ketika kita hendak berpuasa, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu minta penjagaan. Ada doanya. Bahkan minta penjagaan ini bukan hanya batang tubuh saja, bahkan kepada kemaluan kita. Kemaluan kita nang mana tumbuh syahwat daripada kemaluan kita itu yang bukan haknya. Artinya melihat orang yang bukan mahram, melihat bini orang, itu kan bukan haknya. Atau melihat seseorang yang mengolah syahwat kita, bukan haknya. Melihat bini kita kan di waktu malam bulan Ramadan itu haknya aja. Artinya
dasar halal. Tapi munnya di siang hari bulan Ramadan dihindari. Karena apabila kita ada syahwat kepada pasangan kita di siang hari bulan Ramadan, itu mengurangi pahala puasa. Apakah lagi syahwat nang mencium macam-macam, nang syahwat bersentuhan menimbulkan syahwat, apakah lagi sampai ke watak, yaitu jima, wal iyadzubillah, di siang hari bulan Ramadan. Maka membayar kaparot namanya. Apa bayar kaparotnya? Munnya syahwat tagawi atau hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka yang pertama ingin menambalinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan 1 bulan dia kada tahan, tegawi lawan bini di siang hari bulan Ramadan mungkin 2 bulan berturut-turut, kada mampu, maka nang kedua pilihannya it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Sekali tegawi maka memberi makan 60 orang miskin. Itu 3 buting pilihannya. Pertama, apabila tegawi melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, memerdekakan budak. Wah, ini lagi budak, maka dihapus. Yang kedua ialah puasa syahraini mutatabi'ain, ialah 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga adalah ada kawa puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, jadi ada bian orang nang supan karena tegawinya siang hari bulan Ramadan, karena pengantin hanyar tegawi di siang hari bulan Ramadan, akhirnya supan membagi soronganan, ulun disuruhnya membagiakan. Jadi kampung ulun dikira orang ulun nang bayar keparat, padahal orang tadi minta kirim makan. Nah, tolong bagiakan ya 60 tak. Nya bos baras, jadi baras nang dibagiakannya. Nah, 10 liter sorang, gasan seikung orang. Amunnya kita kan kada punya kita lain bos baras kada awas 10 liter sorang, tapi satu aja, satu mut itu litaran Baghdad. Iya bang, kayak 1 liter. Jadi seikung orang selitar, seikung orang selitar, sampai 60 orang fakir miskin. Nah, dikira orang kampung ulun 3 gang terbagi, kan 60 hitungannya, 60 buah rumah, nang diantari baras tadi di gang sebelah, gang ulun, gang sebelahnya lagi 3 buah gang. Dikira orang apa? Pian kajar bayar kaparat kada jurang, ada seseorang. Nah, disebutkan namanya tapi dalam hati aja. Ada perlu disebutkan gasan supan kenenya. Nah itu. Nah makanya bagi pengantin-pengantin hanyar jangan tapi parak-parak tak, atau pina nang menumbuhkan syahwat daripada antara pasangan kita, pada akhirnya bayar kaparat. Demunya handak tah haratan berbunyi tah maghrib, nah langsung aja atau sebelum bersahur, artinya kan apa punya malam tapi punya siang, nah ini nang paksa bayar kaparat. Kemudian lagi ini kada berlaku lah harusah gin kita nang mau empati unda jarang anak benar menggawe bini di siang hari bulan Ramadan, unda nak kayak ini unda pacah aja dulu, artinya makan minum dulu hanya unda gawe, itu mah akali Allah Ta'ala. Artinya supaya kada bayar 2 bulan ya puasa berturut-turut, atau kada bayar memberi makan 60 orang miskin, maka inya pun akan juga dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja Allah Ta'ala kada udah masukkannya ke dalam neraka, tapi udah masukkannya ke dalam derum. Tapi derumnya tadi diandak ke dalam api neraka, lainnya orang masuk neraka, tapi nyawa masuk derum aja. Nah, ini menariknya diakali jualan Allah Ta'ala. Gara-gara tegawi tadi. Oleh sebab karena itu jangan sampai kita tegawi di bulan Ramadan. Kemudian lagi daripada itu banyak kelebihan-kelebihan daripada bulan Ramadan, di antaranya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 hari pertama, kemudian 10 hari pertengahan diberikan Allah Ta'ala ampunan maghfirah, dan 10 hari terakhir diberikan itqun minan nar, kemerdekaan daripada api neraka. Makanya bulan Ramadan ini dinamakan bulan BBM, bulan berkah maghfirah. Nah, bulan Ramadan dinamakan bulan premium, perai makan, perai minum. Ada boleh makan, nggak ada boleh minum. Bulan Ramadan bisa juga perai makannya itu apa? Perai makan buka puasa, lawan perai makan bersahur. Banyak orang membukakan puasa, tapi sedikit orang nang menyahurakan orang puasa. Antara pahala membukakan orang puasa, lawan pahala mensahurakan orang puasa, lebih banyak pahala orang mensahurkan puasa. Kenapa?
Karena berkat kita mensahurakan, inya kau puasa. Ini pahalanya yang luar biasa. Makanya di sekumpul itu ada yang dianjurkan oleh Abah Guru. Sugih orangnya, asli miskin aja. Jadi waktu miskin itu, ujar guru, hendaklah amalan sugihnya, mah sahurakan orang puasa. Jadi mau empatnya apa jar guru bahari 3 piring, 3 bungkus buka mensahurakan orang puasa. Akhirnya wah ini ratusan orang yang disahurakan sin puasa. Mulai jam 3 dibuka sin sudah rumah sampai imsak. Jadi berdatangan pondokan-pondokan yang kada boleh ke kampung halaman tah di Martapura datang ke wadah sini tadi. Nyamankan rezekinya oleh Subhanahu wa taala berkat mensahurakan orang puasa. Nah, dia ada Joseph Alih di Martapura tuh ketujuh barang mensahurakan pondokan. Kau bawa kawanan ikam jar, belima aja sih Den. Asal ada nang disahurakan sampai hari belima. Lawan kawan kena belima datang ke rumah Sidin bersahuran, lawan Sidin makan, dibayar lawan Sidin. Ini pahalanya banyak orang kadang mengetahuinya. Orang tahu banyak membukakan puasa aja, tapi mensahurkan puasa jarang. Kadang kau mensahurkan puasa di rumah, bungkus nasinya 10 bungkus. Namanya sahur on the road, artinya berbagi makanan sahur tapi sambil borot. Nah lain. Sambil apa? Sambil berjalan berkendaraan, bagi peman beca, bagi tukang sapu jalanan, bagi ke pembatuan. Akhirnya pembatuan puasaan. Nah, berkat kita. Padahal berlangganan, tapi karena bulan puasa, enggak ada berlangganan dulu nyawa nandem mensahurakan nyawa puasa aja. Akhirnya puasaan bukan pembatuan. Nah, itu apa namanya? Pahala membukakan puasa sebanyak yang kita bukakan, 30 hikung kita bukakan. Pahalanya puasa julung wadah kita yang membukakan tanpa mengurangi pahalanya puasa. Nah, ini padilatnya. Makanya jar Abah Guru kita memberi makani orang. Ujar Abah Guru. Ini pahalanya luar biasa, bahkan pahalanya ia barang kayak membangun Ka'bah. Beri makani orang sampai orang kanyang. Bahkan pulang dijadikan seikung malaikat nang mendoakan sampai hari kiamat agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kita ibaratkan kada minta ampun kada minta doa, berdoa Allah Ta'ala kada minta ampun, tetap diampuni Allah Ta'ala. Apa amalannya? Ketujuh beri makani orang. Tapi beri makani orang bulan Ramadan jangan di siang hari, itu pecah bersama ngarannya. Kada buka bersama, yaitu waktu buka puasa. Kumpulakan orang ke wong Solo makanan. Saya mau nasi bungkus ronganan, menungkar teh esnya. Jadi wong Solo asal ada dudukannya aja, ada ingu-ingu wong Solonya aja. Karena apa? Biar setiguk banyu walaupun sebiji kurma itu sama dengan membukakan orang puasa. Nah, kemudian munnya buka puasa ini disegerakan. Munnya berbunyi itu langsung aja tak. Kurma sudah keluar pada bijinya langsung aja dimakan. Sunnahnya dengan kurma. Yang kedua kada bisa makan kurma dengan buah-buah yang kada tersentuh oleh api. Tapi ada buah yang bila kita makan menyambur api, ialah buah naga. Nah, ya sampai habang atau muntung tak, pancangan keluar api di muntungnya. Nah, itu tak. Nah, jadi oleh sebab karena itu kada kawa kurma sediakan buah. Kemudian pulang nang ketiga, kada kawa kurma, kada bisa buah dengan air putih, banyu putih yang minum, maka itulah nang sunnahnya. Atau dengan sesuatu nang manis. Kita hendak menghimungi laki nih ibu-ibu sambil buka HP, membuka foto laki. Kenapa jangan laki? Orang buka puasa sudah, nya menatap aja lawan foto kok. Kenapa? Ujar nang bini, ujar Nabi yang berbukalah dengan nang manis. Menurut ulun pian nang paling manis. Nah, jadi himung jual laki digombali itu bulan Ramadan. Nah, jadi itu. Itu berbuka dengan nang manis. Ini nah bagusnya juga di masjid musola dilanggar. Bagi muadzin, bagi Bilal, bagi nang tukang ajan, munnya kau haratan nyit ya. Makan kurma sedikit sehimpil aja, langsung minum, langsung ajan. Ini kada menghabiskan nasi dulu sebungkusan. Hanya ajan, timbul orang, ya kan nang berbunyi itu orang bisa ragu, kada tahu apakah bujur sanja, apakah bujur orang sudah buka puasa, apakah putu nang lewat. Nyit ya putu, sakanya bergerobak lewat, dikira buka puasa sudah. Nah makanya itu tak munnya kawa langsung ajan aja mau ajan naik bila lain nang tukang ajan di masjid supaya orang nang ragu-ragu di rumah apakah ini bunyi asli atau kada mendengar ajan udah serbujur soalnya orang buka puasaan. Makanya di Arab Saudi di Mekah Madinah ataupun di Tarim itu nang tukang ajannya khusus cuman makan kurma sejempilit kemudian minum sedikit langsung ajan aja tak langsung ajan aja.
Impah tuntung ajan hendak makan nasi sebungkus kah? Komatnya bedudi belambat, mah habiskan nasi sebungkus subang, hendak menghabiskan bingka kah? Apakah lagi bingka anu nih? Ya kalau orang di mana orang menungkar, anu bingka arifin, nah ya kalau ada tukar, artinya menghabiskan itu kah? Hendak menghabiskan wadai kah? Pokoknya ajan beduhulu, hanyar makan, hanyar pulang komat. Nah kan kita apa jual landung komatnya, yang penting jangan ajan nang telandung. Makanya haratan orang bebunyi itu dan ngarakan hapian sebanjarmasinan karena ajannya. Dilambatakan tuh bang, sebanjarmasinan karena ajannya. Nah oleh sebab karena itu mun hendak mengamalkan sunnahnya, makan kurma sedikit, minum langsung ajan, menandakan bahwasanya apa buka puasa sudah tiba. Nah. Kemudian munnya besahur itu disuruhkan melambatkan sahur. Jangan besahur itu jam 1, mentang-mentang ada kawah guring, udah langsung aja besahur aja besar ramah sih Den. Nah, jam 1, akhirnya jam 1 siang sudah liut. Nah, karena kesungsungan makan paling kada benar. Ulun tuh rajin jam 4:30 aja makan besahur. Jam 4:30 aja makan besahur karena wah ini apa namanya? Waktu imsaknya jam 5:01. Waktu ajan subuhnya jam 5:11. Nah, antara itu aja, pokoknya jam 5-an ajan subuh. Jadi seandainya aja panglah ketika darurat, tabangun haratan orang imsak. Ini belum ajan subuh lagi. Tabangun haratan orang ajan imsak, haratan imsak. Ini kan imsak tadi jam 5:01, sedangkan subuh jam 5:11. Subuh ajan subuh, berarti kan ada waktu 10 menit. Karena darurat terbangun haratan orang imsak. Nah, kada kau makan, maka kada kau minum ya. Maka ya pun udah puasa, selajurlah puasa. Nah, lalu pada akhirnya kita rasa kada tahan kena, maka langsung aja makan. Walaupun sudah imsak. Langsung aja makan. Jangan berlambat-lambat lagi makan, dibuka saat minum. Dibuka sadakan aja menjigu saban seharian apa? Kada ingat minum. Nah, jadi makan langsung baya ada tengsi aja parut, langsung minum. Lalu orang ajan subuh, nah itu kada bapak. Imsak tadi bagaikan lampu kuning, sedangkan ajan subuh sudah lampu habang. Kada kau lagi makan minum. Ini bagi darurat aja pang. Karena ada kan seketika kita di pertengahan terbangun haratan imsak. Nah, ya lu gerobusan macam-macam. Nah, ya kalau kita kada kau makan dikira kita kada kau makan, bedah kau aja makan. Tapi ini bagi nang darurat aja, seketika aja. Artinya nang bila-bila. Tapi munnya kita kawa sebelum imsak makan. Tapi munnya karena darurat, karena kita bangun waktu itu, langsung aja makan, langsung aja minum. Belum orang ajan, kok ada apa lagi? Belum lampu habang. Ketika orang ajan, langsung berstop. Tidak ada sedikit pun makanan yang bersisa di muntung kita. Nah itu. Makanya berniat itu malam hari sudah, bahwa tarawih itu berniat sudah puasa. Kenapa? Supaya ketika kita bangun, karena puasa selajur, diterima puasa kita karena sudah berniat. Ini nang hikmahnya kita berniat puasa sebulanan atau di awal Ramadan mengikut Imam Malik. Kenapa aja belain mazhab kah aja? Berganti mazhab kah kada? Imam Malik ini peguru Imam Syafi'i juga. Artinya boleh aja kita bertaklid mengikut pahadangan nang memudahkan ketika kita hendak berniat puasa. Sahajaku puasa bulan Ramadan sebulanan fardu atasku karena Allah Ta'ala. Ini hikmahnya, apabila kita kada ingat karena di hari-hari selanjutnya berniat Ramadan, itu menambali daripada niat kita. Tetap diterima puasa kita, walaupun kada ingat niat puasanya, karena sudah berniat di awal Ramadan puasa sebulanan. Tapi tetap aja, pangsaban malam berniat juga. Tetap aja. Nang nawaitu shoma gadin an adi pardisah Ramadan haji sanatillahi ta'ala. Lalu, apabila kada ingat, lalu nang menambalinya adalah niat pada awal bulan Ramadan. Mudahan amal ibadah kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan pertalet, perangi tabiat pelit. Nah, jangan pelit-pelit tuh bulan Ramadan. Berbagi kepada sesama, berzakat. Nah, jangan kada berzakat atau menyumpah malaikat. Ya Allah, habisakan keberkahan usaha mereka. Ya bangkrut akhirnya. Ini penyakit macam-macam, akhirnya harta usahanya gasan mengobati penyakitnya gara-gara kepemalaran benar. Nah, bulan pertama perangi tabiat maksiat. Nah, bulan salatlah nang rajin. Bulan apa lagi? Tambah aja pen soronganan. Bulan bensin. Nah, kan tahu aja bensin, kita tahu panjangannya lagi.
Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita gawi pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam amal kebaikan pada bulan Ramadan, karena amal ibadah bulan Ramadan yang sunnahnya dijadikan menjadi pahala wajib, nang wajibnya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul dunia, terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi bisirin suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibul qadril azim al-jaw sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal aghniya'is syakirin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safiyal hani ya wahhab ya ghani subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sembahyang isyraq berjamaah rahimakumullah. Bismillah. Subhanallahal azim wa la ilaha illa huwa